Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Gimana nih perasaan kalian udah hari H UTBK? Apakah kalian excited atau kalian deg-degan nih guys? Nah, pada saat ini itu tuh udah hari keempat pelaksanaan SNBT tahun 2025. Of course ya, pada saat ini tuh banyak banget berita yang beredar tentang bocoran soal. Nah, yang mana kalau kalian lihat bocoran soal ini, ya kalau kalian gak fokus nantinya malah bikin kalian panik ya. Daripada kalian panik, mending kalian ikut aku latihan soal subtes pemahaman bacaan dan menulis SNBT tahun 2025. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 12. Penulisan kata yang salah pada teks tersebut adalah kira-kira apa nih guys yang paling benar? Nah, sebenarnya kalau kita nggak baca teksnya tuh nggak masalah ya. Kita bisa langsung pilih dari opsinya gitu. Coba kita cek yang A, reseptor. Berasal dari reseptor. Nah, ini penulisannya udah tepat. Jadi, opsi A kita coret. Terus, yang B ini sirkuit kalimat 4. Oke, ini. Sebenarnya memiliki sirkuit spesifiknya. Nah, sirkuit ini juga penulisannya udah tepat ya. Jadi, kita bisa coret. Terus, yang C, massal. Mana nih kalimat 5? Tetapi memiliki respons massal terhadap rasa gatal. Massal ini juga penulisannya udah tepat ya. Jadi massal itu S-nya 2. Nah, ini udah tepat jadi bisa kita coret. Terus nih yang D, meresponnya dalam kalimat 8. Nah, ini otak akan meresponnya dengan nih merespon kira-kira benar apa salah. Ya, ternyata ini tuh salah ya guys. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata yang benar itu adalah respons pakai S. Respons. Nah, kalau respon gak ada S-nya itu dia nggak baku guys. Jadi yang paling benar adalah pakai S, respons. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D gitu. Opsi yang D ini, kata respon ini harusnya ada S-nya. Jadi baru bisa dibilang kata baku seperti itu. Terus ini yang E di bagian kalimat 11 mana nih? Di bagian, nah ini D-nya dipisah, ini juga udah benar karena dia tuh menunjukkan tempat gitu. Jadi yang paling benar adalah opsi yang D kayak gitu. Oh iya guys, FYI aku udah pernah bikin 3 part kuis kata baku dan kata tidak baku. Nah, totalnya itu kalau di total ada 150 kuis kata baku. Nah, mungkin kalian bisa langsung aja tonton videonya. Oke, kita bahas soal nomor 13. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira opsi mana nih yang paling tepat? Oke, kita coba cek dari nomor 2 dulu. Para ilmuwan benar-benar mengira bahwa ini hanyalah jenis rasa sakit yang lebih ringan. Kira-kira gimana? Nah, nomor 2 ini nggak perlu ada tanda baca yang harus kita benerin gitu. Jadi nomor 2 tanda bacanya itu udah tepat gitu. Jadi bisa kita coret. Lanjut, nomor 3, gatal dianggap berasal dari reseptor yang sama di epidermis yang menyampaikan pesan kimia dan listrik ke tulang belakang dan otak untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang menyakitkan. Nah, ini juga udah tepat tanda bacanya, nggak perlu ada yang kita tambahin atau kita benerin seperti itu. Jadi bisa kita coret. Lanjut, opsi yang C, kalimat 4. Namun, sekarang kita mengetahui bahwa gatal sebenarnya memiliki sirkuit spesifiknya sendiri yang melibatkan bahan kimia dan selnya sendiri. Nah, ini penggunaan tanda koma ini udah benar. Jadi, opsi yang C juga ini bisa kita coret. Terus, mana nih? Kalimat 5. Sementara itu, nah ini juga udah benar tanda komanya. Kita semua memiliki respons yang berbeda terhadap rasa sakit. Nah, ini sebelum tetapi harus ada koma, ini berarti nomor 5 juga udah benar. Jadi, bisa kita coret. Dan ya guys, ini sisa opsi yang E, berarti jawabannya yang E, kayak gitu. Coba ya kita bahas kenapa yang E jawabannya. Oke, kita perhatikan nomor 6. Ketika kita menggaruk bagian tubuh yang terasa gatal, tidak lama kemudian kita akan merasakan sensasi lega. Nah, ini tuh harusnya setelah kata gatal ada tanda koma di sini karena dia tuh sebagai aposisi atau keterangan tambahan gitu. Jadi ini tuh abis kata gatal harus ada tanda koma sebagai si aposisi karena salah satu fungsi dari tanda koma itu sebagai aposisi atau keterangan tambahan kayak gitu. Intinya nih ya guys, si tanda koma ini dia fungsinya sebagai mengapit aposisi atau keterangan tambahan. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang E, kalimat 6. Oke, kita bahas soal nomor 14.
Kata yang paling tepat menggantikan kata volume dalam kalimat satu adalah, nih kalimat satu, pada Kamis malam, volume tinggi sungai Batu Ganda di Kecamatan Lasusua membawa limpasan air ke permukiman warga. Nah, ini kata volume. Apa nih kira-kira yang paling tepat digantikan sama kata apa? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, volume itu punya arti jumlah air yang mengalir gitu. Nih, coba kita bedah opsinya langsung ya. A, uang. Kayak sekilas ini kayak udah langsung salah karena kita lagi nggak ngomongin uang, masa tiba-tiba uang tinggi sungai. Lah, ini udah pasti salah banget ya opsi yang A. Jadi bisa kita coret. Terus opsi yang B, catatan. Ini juga udah jelas-jelas nggak nyambung. Kenapa harus catatan gitu? Catatan tinggi sungai Batu Ganda. Aduh, ini udah nggak nyambung banget juga nih opsi yang B. Terus yang C, arus. Pada Kamis malam, arus tinggi sungai Batu Ganda. Nah, arus sendiri itu punya arti gerakan air yang mengalir atau aliran sesuatu seperti air, udara, atau listrik. Nah, jadi arus ini tuh punya makna yang lebih luas gitu loh. Jadi, kan arus bukan arus air doang, tapi bisa arus udara atau arus listrik. Jadi, opsi yang C ini masih kurang tepat ya gitu. Terus kita bahas opsi yang D, debit. Mana nih? Pada Kamis malam, debit tinggi sungai Batu Ganda di Kecamatan Lasusua. Nah, ini nih baru nih guys, yang benar adalah debit, karena debit ini tuh bener-bener identik banget ya dengan sungai gitu, dengan apa ya, dengan volume sungai gitu, dia cukup identik gitu. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Nah, debit sendiri punya arti jumlah air yang mengalir dari suatu saluran melalui penampang lintang tertentu dalam satuan waktu. Nah, jadi ini nih yang paling tepat adalah yang debit. Kenapa bukan aliran? Coba ya kita bahas opsi yang E, aliran. Pada Kamis malam, aliran tinggi sungai Batu Ganda. Nah, aliran ini tuh kayak maknanya masih luas, sama kayak si arus gitu. Aliran juga bukan aliran air doang, tapi bisa kayak aliran listrik kayak gitu guys. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D gitu ya, opsi yang D. Semoga kalian paham ya. Oke, kita bahas soal nomor 15. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat 2, 5, 6, 7, atau 8. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Mungkin kalian bisa pause dulu ya video ini. Nah, efektif kalimat itu dilihat dari apa sih? Dari ejaannya. Ejaan itu mulai dari penggunaan huruf, kebakuannya, dan susunan kalimat. Juga kita lihat apakah kalimat tersebut boros atau tidak, makna kalimatnya, dan tanda bacanya. Oke? Paham ya guys? Nah, kita cek mulai dari opsi yang A, kalimat 2. Tidak hanya satu sungai, tetapi juga debit sungai di Kecamatan Rantai Angin juga naik dan merendam permukiman warga. Nah, ini jelas-jelas jawabannya yang A. Kenapa bisa yang A? Karena opsi yang A ini gak efektif karena terdapat pemborosan kata, yaitu ada dua kata juga nih, gitu guys. Jadi agar kalimat efektif, kita bisa menghilangkan kata juga setelah tetapi ini. Jadi itu dicoret gitu ya. Yang benar itu tidak hanya satu sungai, tetapi debit sungai di Kecamatan Rantai Angin juga naik dan merendam permukiman warga. Jadi seperti itu guys. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, kita bahas soal nomor 16. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 10 adalah, nah ini nih kalimat 10. Pihaknya telah membuat jembatan darurat agar bisa dilalui kendaraan roda 2. Kira-kira apa nih guys yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 10? Mungkin kalian bisa pause terlebih dahulu. Nah, kita harus perhatikan kalimat sebelumnya untuk menjawab soal ini. Nah, seperti yang udah kita lihat nih, di kalimat 7 dan kalimat 8 dijelaskan bahwa sebelumnya banjir bandang dari luapan sungai Latawaro menerjang Dusun 4, Desa Latawaro, Lambai, Kolaka Utara pada Kamis dini hari. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Kepala Polsek Rantai Angin, Agustian Rantai Parebang, menyampaikan bahwa selain merendam rumah dan perkebunan, banjir juga memutuskan akses jembatan sehingga tidak bisa dilalui. Nah, maka dari itu kita butuh apa? Butuh konjungsi untuk melengkapi kalimat 789 dengan kalimat si 10. Kira-kira apa nih guys yang tepat? Nah, kita coba cek opsi yang A. Oleh sebab itu, pihaknya telah membuat jembatan darurat agar bisa dilalui kendaraan roda 2. Nah, ini nih guys yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang A.
Kenapa sih jawabannya yang A? Karena kita tuh membutuhkan konjungsi antar kalimat untuk menghubungkan kalimat 789 dengan kalimat 10. Jadi, oleh sebab itu tuh menunjukkan konjungsi antar kalimat yang menunjukkan bahwa dia tuh harus diarahkan pada apa yang harus dilakukan oleh si instansi ini gitu. Kalau sehingga ini enggak, karena dia tuh konjungsi intra kalimat. Terus yang C jadi, nah ini juga kurang tepat. Terus maka juga kurang tepat. Karena ini tuh konjungsi intra kalimat ya guys. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Semoga kalian paham. Oke, kita bahas soal nomor 17. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan 8? Nah, ini dia kalimat 7, kalimat 8. Sebelumnya, banjir bandang dari luapan Sungai Latawaro menerjang Dusun 4, Desa Latawaro, Lambai, Kolaka Utara pada Kamis dini hari. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Kira-kira pakai konjungsi apa sih guys untuk menghubungkan dua kalimat ini? Sebelum itu kita harus pahamin konteks kalimatnya itu gimana. Jadi konteks kalimat ini tuh mengandung unsur sebab akibat. Nah, pada kalimat ini, kalimat 7 dan 8 kita membutuhkan konjungsi intra kalimat. Langsung aja deh kita cek opsinya, mulai dari opsi yang A. Nah, opsi A itu pakai konjungsi oleh karena itu. Bentar ya, aku tandain. Nah, oleh karena itu termasuk konjungsi antar kalimat. Jadi opsi yang A ini salah. Terus opsi yang B, mana nih opsi yang B? Dia tuh pakai konjungsi maka. Maka ini juga konjungsi antar kalimat, jadi ini tuh masih kurang sesuai ya guys. Lanjut opsi yang C. Opsi yang C itu dia pakai kata sehingga. Nah ini dia baru tepat karena sehingga itu termasuk konjungsi intra kalimat. Dan dia itu konteksnya itu sebab akibat guys. Kenapa sih 3 rumah warga dan 1 jembatan ini nggak bisa dilalui? Karena ada luapan sungai, kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, menunjukkan intra kalimat. Seperti itu. Nih kita cek opsi yang D. Mana nih opsi yang D? Dia tuh pakai jadi. Jadi ini termasuk sebab akibat, tapi dia tuh untuk antar kalimat. Jadi masih kurang sesuai. Opsi yang E, mana nih? Hal ini mengakibatkan sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa. Nah ini juga masih kurang sesuai. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, kita pakai konjungsi sehingga. Semoga kalian paham. Oke guys, kita udah sampai nomor 18. Kita baca soalnya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 12? Ini nomor 12. Para peneliti juga melihat adanya aktivitas paus yang serupa dengan apa yang dilakukan manusia. Nah, kalimat inti pasti kalian udah hatam banget ya materi ini. Oke, jadi pola umum kalimat pada dasarnya itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, yang di dalam kurung ini dia tuh nggak wajib. Jadi yang paling wajib itu ada subjek sama predikat. Kita tuh membutuhkan objek kalau ya sesuai sama si predikatnya. Apakah predikatnya itu membutuhkan objek atau predikatnya tidak membutuhkan objek. Maka dari itu unsur pokoknya hanyalah subjek dan predikat saja. Seperti itu guys. Nah sebelum itu kita cek terlebih dahulu nih struktur kalimatnya. Mana nih nomor 12. Para peneliti dia ini sebagai subjek juga melihat adanya aktivitas sebagai predikat. Paus ini sebagai objek yang serupa dengan apa yang dilakukan manusia, dia sebagai keterangan. Maka dari itu langsung aja bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Yap, benar sekali guys. Para peneliti juga melihat adanya aktivitas paus. Nah, kenapa sih di sini kita mengikut sertakan si paus? Ya karena sebagai penjelas dari si predikatnya gitu loh. Predikatnya ini membutuhkan si objek kayak gitu. Coba nih, kalau kita nggak ngikutin kata paus, para peneliti juga melihat adanya aktivitas. Aktivitas apa? Kayak ambigu kan? Maka dari itu, kita membutuhkan paus, kita membutuhkan objek seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, kita udah masuk ke nomor terakhiran, yaitu nomor 19. Penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana nih guys kata-kata yang salah atau kata-kata yang baku? Oke, kita cek dari opsi yang A. Aktivitas ini udah benar, udah baku. Jadi kalau yang baku itu pakai V. Kalau pakai F dia enggak baku ya guys. Jadi bisa kita coret opsi yang A. Terus opsi yang B. Ilmuwan. Nah, ilmuwan ini juga udah baku. Kalau pakai W, dia itu baku. Kalau nggak pakai W, itu dia baru nggak baku ya guys. Jadi yang bener itu pakai W.
Berarti ini bisa kita coret. Next, opsi yang C. Resort. Nah, ini dia guys. Ketemu. Jadi yang benar itu resort. Kayak gini tulisannya. Resort. Bukan resort pakai T kayak gini. Ini tuh nggak baku. Kalau nggak pakai T baru baku. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Checklist. Nah, yang D ini mana nih? Migrasi, ini migrasi juga udah sesuai. Terus yang nomor 5, bertanya-tanya. Kayak Alif Cepmek guys. Nah, ini bertanya-tanya juga udah sesuai. Jadi, yang harus kita benerin adalah opsi yang C. Nomor 3 harus pakai resort gitu, bukan pakai T ya guys. And ya guys, last kita bahas soal nomor 20. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, jadi keefektifan kalimat dapat dilihat dari ejaannya, penggunaan huruf, kebakuan kata, dan susunan kalimat. Juga bisa dari makna kalimat dan tanda bacanya. Oke? Nah, jadi setelah kita perhatikan baik-baik, kalimat yang tidak efektif ada di kalimat 3, yaitu opsi yang C. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang C. Nah, baru banget nih kita bahas. Baru banget kita bahas di nomor 19. Kalau nomor 3 ini dia pakai kata yang nggak baku, yaitu resort. Harusnya yang benar adalah resort gitu. Jadi udah kelihatan banget ya, ini tuh 19 sama 20 saling berhubungan gitu ya maksudku guys. Intinya kalimat 3 itu bisa nggak efektif. Karena apa? Karena dia tuh pakai penggunaan kata tidak baku. Harusnya ganti jadi resort. Seperti itu guys.